Halo, selamat pagi. Kita hari ini akan ulas beberapa saham yang menjadi pilihan teman gue yang udah dibeli sama teman gue. Dan sekali lagi, ini hanya untuk sifatnya edukasi, bukan untuk propaganda maupun rekomendasi. Jadi ini cuma mau kita lihat bareng-bareng. Teman gue tuh udah punya saham berikut ini yang udah dibeli, ada 7 saham. Jadi gue cuman ngasih arahan aja sih. Tahu-tahu udah dibeli 7 saham, tapi paling nggak semoga apa yang dibelinya ini untuk jangka panjang. Jadi sekali lagi yang bakal gue tunjukin uh, bukan untuk rekomendasi. Jadi gue persembahkan ini buat teman gue, sahabat gue. Jadi pertama, gue akan kenalin dulu nih tips 2 dari dulu. Kalau mau lihat apa-apa, ini bisa jadi tempat acuan, memang harus jadi tempat acuan kita, yaitu idx.co.id. Ini harus jadi tempat pijakan kita ya. Karena di sini data tuh banyak banget, ada data saham teraktif ya. Teraktif tuh ada KF, BRPT, TWR tuh, ada Boga, BRIS ya, segala macam. Sekali lagi tidak rekomendasi, tapi ini hanya untuk ngelihat. Di sini ada informasi sahamnya, ada aksi korporasi, jadwal rapat umum pemegang saham, terus kemudian nanti juga ada suspensinya juga, ada infonya. Ini data pasar, kalau kita lihat ada di statistik. Ini di bawah ini nanti ada statistik yang per harian, misalnya hari ini ada transaksi bursa saham, maka baru besok datanya itu baru ada gitu, biasanya gitu ya. Jadi di sini bisa kelihatan ada top gainernya, saham-sahamnya apa aja, top losernya saham-saham. Ada yang saham bagus, ada yang saham gorengan juga ya gitu. Dan yang menariknya, penguasanya masih sampai saat ini adalah domestic investor dibandingkan foreign investor ya gitu. Dan ini ada data trading top today, bisa dilihat ya, top marketnya, top tradingnya, top trading value-nya, top trading frekuensinya. Jadi bisa dilihat sekali lagi, pelajari dengan baik, jangan asal ambil saham karena harus dipelajari dengan baik. Cuman ini option-optionnya aja, bisa cari dilihat di Google aja, langsung ketik kata-kata kunci ini, pasti nanti keluar itu apaan sih ya kan. Bisa harus cari tahu juga sejarahnya dari saham-saham ini apa sih, terus kinerjanya udah berapa lama sih, profit labanya berapa sih, nah gitu. Nah di bawahnya adalah broker yang biasa dipakai, ya ada Mirai Asset, Mandiri, MNC, Indo Premier, Lotus. Jadi kita bisa tahu data-datanya, ada juga yang sekuritas asing juga ada ya di sini, yang sekuritas Indonesia juga ada. Jadi ini untuk ngelihat. Oke, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Teman gue tuh beli beberapa saham dan gue coba untuk membantu ngelihat beberapa, ada 7 saham yang udah dibeli ya. Gua ringkas saja, apakah kalau misalnya gue beli ini saham ini, jadi dia udah terlanjur beli, cuman dia nanya kalau buat jangka panjang gimana gitu ya. Jadi harus hati-hati, ini tips saja sih, harus belajar juga tentang kekuatan sahamnya, terus kemudian bagaimana tentang cash flow-nya segala macam, terus earning per share, laporan keuangannya tertib atau enggak ya, itu juga harus tahu, utangnya juga berapa. Oke, kita bahas langsung aja. BBRI langsung di harga 3.130, dan kuartal satunya laporan per akhir Maretnya ini udah keluar. Tinggal nunggu yang kuartal Juninya, dia belum keluar. Secara dividen 2015, 16, 17, 18, 19 ngasih ya. Oke, cash flow-nya doang yang minus nih, cash flow-nya ya. Terus kemudian ada darnya mana, utang. Nah, utangnya 665%. Cash rasionya yang standby cuma 8,15 ya, kecil juga sebenarnya. Ya, tapi dia punya earning per share dan dividennya oke. Saham kedua yang teman gua beli juga, Bank Mandiri. Kita lihat dulu. Bank Mandiri. Nah, tuh. Nah, ini Bank Mandiri. Nah, ini 170 nih. Kuartal satunya jauh lebih tinggi. Terus dividennya 2015, 16, 17, 18, 19 ya. Tinggi. Oke. Kalau mau dilihat dulu ini datanya ya. Terus cash flow-nya
ya, 34 ini ya, positif ya. Terus kemudian dari DER-nya 658, lebih kecil daripada tadi ya, dari cash ratio-nya 7, ya. Terus kemudian HMSP. Nah, HMSP ini udah kuartal 2-nya udah keluar nih. 15, 16 dividennya 2015, 16, 17, 18, 19 ya. Datanya dari kuartal 2-nya nih tertib nih, kuartal 2-nya udah keluar HMSP-nya. Terus kemudian masih positif ya. Fundamentalnya tercatat di sini ya, yang masih positif. DER-nya cuma 57, cash ratio-nya 39% ya. Jadi nanti kita lihat, ini yang penting harganya cukup turun ini. AM Sampurna ya, ICBP. Oke. ICBP ini Indofood ya, Mimi kayak gitu ya. Kuartal 1-nya udah ada. Oke, kinerjanya kuartal 2-nya belum keluar nih. Ya datanya. IPS-nya naik terus ya, tuh, naik terus ya. IPS-nya naik terus. Oke nih kalau mau dilirik ya, 15, 16, 17, 18, 18-nya 2 kali, 2019-nya ini ada cash flow. Terus kemudian ada cash flow operating system. Oke. Ya. Jadi tadi yang kuartal yang baru kuartal 2 yang baru tertib adalah HMSP ya. Kalau ini harga 9.000 udah 9.100 ya. Jadi ini cukup tinggi. Terus kemudian debt-nya rendah, cash ratio-nya tinggi. Nah, ini menarik. Debt-nya harus rendah, cash ratio-nya harus tinggi. Ya, menarik ya. Nah, ya, ini menurut aku penting ya. Berikutnya ya, yang dibeli saham yang dibeli teman gue, satu lagi NDF, yaitu di sini ini udah posisinya di bawahnya INDF, ini di bawahnya ICBP ya. Ini 6.400, Q1-nya 160, terus dividennya 15, 16, 17, 18, 19. Oke. Cash flow operating profitnya masih warnanya biru ya. Terus debt ratio-nya ini tinggi ya. Terus cash ratio-nya lebih rendah, jadi kebalikan. Jadi DER utangnya lebih rendah daripada cash ratio. Cash ratio juga penting buat perusahaan ya, tapi belum ada catatan merah sih di sini ya. Ini Q1, nah gitu. Terus kemudian TOWR, kita lihat TOWR harganya 1145, Q2 nya belum keluar, tapi dividennya tuh kecil sebenarnya, ukurannya kecil banget. 2016, 2017, 2018 ya, kecil sebenarnya, walaupun dibikin dua kali tapi sebenarnya kecil gitu ya. Jadi termasuk kecil. Nah ini cash flow-nya positif. Terus kemudian nadarnya itu 248%, tapi cash ratio-nya kecil banget ya. Quick ratio-nya malah nggak tercatat, tapi ini kecil banget sebenarnya. TOWR ini earning per share-nya tuh termasuk kecil dengan harga yang 1145 dibandingin sama HM Sampurna tadi ya kan, tinggi banget ya gitu. Satu lagi WNVR. Nah, WNVR ini Q2-nya keluar, mantap. Ini makanya makin disuka karena agak tertib ya Q. Jadi ya turun dari Q2 yang 2019, tapi karena tertib itu yang bikin kita senang tuh kalau laporannya tuh tertib gitu. Q2-nya udah keluar sesuai dengan jadwal, jadi jangan lama-lama laporannya. Terus kemudian lihat ini dividennya, Unilever 2015, 16, 17, 18, 19 ya. Rata-rata dua kali ya. Tapi kalau yang dari 2019 yang pertama ini sampai ke bawah itu karena dia kenapa kok yang 2019 ini sekarang cuman kecil gitu dibandingkan yang dulu, karena dulu kan ada di akhir Desember kan terjadi stock split, jadi disesuaikan kembali harganya untuk dividennya yang diberikan ya, jadi gitu. Jadi paling enggak
ini ada gambaran bahwa dividennya bisa sampai 2 kali ya gitu. Oke, terus dari cash flow ya, baik. Terus kemudian kita lihat utangnya. Utang darinya tuh 142, tapi cash ratio-nya itu 12,86 ya. Ini double nih. 104 ya, benar gitu. Kalau dipikir-pikir kan, kalau dibandingin yang tadi ya, yang ICBP kan, itu ICBP bisa darnya rendah tapi cash ratio-nya tinggi. Jadi itu salah satu cara menurut saya cara mengamankan gitu ya. Oke. Semuanya menarik. Kalau dilihat dari secara data earning per share, saya pribadi sih atau ya, kalau ini pribadi saya kurang tertarik dengan TWR dibandingkan yang lainnya ya. TWR dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, teman saya ini udah terlanjur beli ada 7 saham itu. Kalau dia tadi juga bagaimana nih, dia tanya kan gitu. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Momennya udah tepat belum belinya, karena dia udah terlanjur beli. Sekarang saya langsung lihat yang BBRI 3110, posisinya di sini. Dan dia kalau dilihat true note dalam jangka panjang, maka dia bisa terbang. Kalau kondisi COVID ini membaik, maka dia akan, dugaan saya akan kembali normal, ke atas kembali, karena ini kebetulan lagi jatuh. Ini tanah emas, harus kita rebut kembali gitu, ibaratnya gitu. Ini bisa Anda ambil jangka panjang ya, buat jangka panjang ya, jangan, kalau memang teman saya serius ini buat jangka panjang ya. BMRI, terus saya ambil max-nya. Nah, masih bisa nih. Oke, ini Bank Mandirinya masih bisa. Posisinya 5.600. Jadi ya, kalau kondisi membaik ya bisa terbang lagi ke 7.700 ya. AMSB, nah ini lagi turun nih ya. Biasanya kalau sahamnya lagi turun, biasanya kesempatan nih diserok ya gitu. Jangan ragu, tapi perhatikan dulu kebutuhannya, latar belakangnya. Rokok nih gimana prospeknya gitu. Rokok nih gimana prospeknya ya. ICBP panjangin dulu ya. Nah, ini ada terjadi stock split nih ya, jadi agak dalam. Jadi saya ngambil 5 tahun coba. Ini masih kena nih ya, saya ambil 1 tahunnya aja. Nah, dia lagi penurunan. Jadi momen untuk kita ambil, kalau nanti jatuh lagi di 8.000, di mana sebentar, di 8.150, diambil aja lagi ya, kalau makin dalam gitu. Sekarang masih posisinya di sini. Jadi kalau nanti turun ke 8.000, makin di bawahnya ini, wah itu oke banget, nggak apa-apa kalau menurut saya ya. INDF, penasaran nih teman saya, soalnya pernah kerja di INDF. Ini trennya lagi naik ya, dari bawah cuma turun, trennya naik. Jadi ini ya, bisa jadi rujukan ya, bisa juga untuk diambil. TWR mendadak hari ini meroket, dan ini meroket banget. Nah, saya harus hati-hati kalau soal meroket gini nih, bahaya ya. Belum pasti, lebih baik turun ke bawah dan kita serok dibandingkan turun ke bawah lalu kita ambil baru kemungkinan akan terbang, dibandingkan kalau lagi terbang ke atas itu baru diambil. Itu bahaya banget, takutnya tiba-tiba dibanting jatuh ke dalam lagi gitu kan. Agak miris juga ya, sedih juga gitu. Makanya hati-hati buat teman-teman saya. Makanya saya kurang tertarik kalau TWR nih. Kalau Unilever, lihat nih. Nah, Unilever ini trennya walaupun dia naik, tapi pada saat punya sini dia mengalami tren turun. Jadi nggak ada salahnya untuk diambil ya, apalagi ini untuk masih baik juga gitu. Jadi kembali lagi, semuanya kebijakan di tangan Anda ya. Dan ini rekomendasi, saran analisa pendek dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Jangan sampai lupa juga untuk like, subscribe ya, untuk dukung saya dan nantikan ulasan-ulasan yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.